Sebagaimana air mengalir di alam semesta ini, demikian juga di dalam tubuh jasmani kita terdapat sebuah aliran energi kehidupan yang mengalir secara terus-menerus tiada henti selama kita hidup. Energi kehidupan di dalam tubuh kita ini mengalir dari pusat-pusat energi tubuh dan biasa kita sebut dengan istilah cakra. Jadi, cakra tersebut pada dasarnya adalah merupakan pusat-pusat energi tubuh yang mengeluarkan berbagai energi kehidupan secara terus-menerus tiada henti. Pusat-pusat energi atau cakra ini secara spesifik akan tertutup akibat berbagai macam perasaan atau pikiran-pikiran kita sendiri. Jadi, pada dasarnya tertutupnya cakra ini adalah murni karena ulah diri kita sendiri. Seperti contohnya cakra dasar atau yang dikenal dengan nama muladhara ini akan tertutup akibat munculnya perasaan-perasaan cemas atau ketakutan kita yang terlalu berlebihan. Setidaknya terdapat lebih dari 365 simpul atau pusat-pusat energi cakra di dalam tubuh kita ini. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 7 cakra utama yang sering pula diistilahkan dengan cakra mayo. Dalam rangka meningkatkan kesadaran tertinggi atau lebih tepatnya kesadaran spiritual, maka kita sangat perlu untuk berusaha mengaktifkan cakra atau pusat energi tubuh jasmani terlebih dahulu yang terdiri dari 7 cakra utama tadi. Ketujuh cakra utama ini memiliki fungsi spesifik yang mempengaruhi aktivitas kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan menyerap energi kehidupan dari alam semesta. Adapun ketujuh cakra utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan nama muladhara. Cakra ini berwarna merah, terletak sekitar 1 cm di atas dubur atau pada ujung pangkal tulang belakang atau tulang ekor. Fungsi daripada cakra ini adalah sebagai survival chakra atau energi kehidupan yang mengutamakan energi fisik. Cakra ini berkaitan erat dengan struktur tubuh manusia dan bersama dengan tulang serta kulit akan membentuk tubuh jasmani manusia secara utuh. Seseorang yang kotor pada cakra dasar ini akan cenderung terjebak pada masalah-masalah karir yang kurang memuaskan dan juga dapat mengalami masalah-masalah berat badan yang akan menurunkan rasa percaya diri saat tampil di depan publik. Cakra dasar atau cakra muladhara ini merupakan pusat energi dari tubuh fisik setiap manusia, seperti hal-hal yang berkaitan dengan materi dan keinginan untuk selalu hidup enak, atau singkatnya berkaitan dengan masalah-masalah keduniawian. Jika cakra dasar atau muladhara ini telah aktif,
maka seseorang akan mampu menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Kemudian cakra yang kedua dikenal dengan nama Swadhisthana. Cakra ini berwarna jingga, terletak sekitar 2 jari di atas alat kelamin. Cakra kedua ini berfungsi sebagai cakra asimilasi yang berkaitan dengan kemampuan seksual, kesenangan, keinginan, gaya hidup yang memanjakan emosi, dan untuk merasakan kenikmatan. Jika cakra ini tertutup atau tidak aktif, dapat menyebabkan beberapa gangguan kandung kemih, ginjal, dan gangguan alat kelamin, serta berbagai macam problem seksual. Bisa juga menyebabkan gangguan pada pinggang dan beberapa masalah lainnya. Cakra Swadhisthana ini juga dikenal dengan nama cakra seks, yang berkaitan erat dengan masalah penciptaan atau reproduksi dan mempengaruhi aktivitas seksual seseorang. Cakra kedua atau Swadhisthana ini berkaitan erat dengan cakra tenggorokan, cakra kelima nanti, dalam hal kreativitas hidup manusia atau munculnya berbagai macam bentuk ide. Selanjutnya cakra yang ketiga disebut dengan nama cakra Manipura, terletak tepat di pusar dan cakra ini berwarna kuning. Cakra ketiga ini berfungsi sebagai cakra pertumbuhan dan penyembuhan. Lebih daripada itu, energi-energi yang bersifat emosional berkumpul menjadi satu pada titik cakra Manipura ini. Lemahnya cakra ini atau kurang berkembangnya cakra ini akan mengakibatkan berbagai macam gangguan pada sekitar perut dan gangguan metabolisme tubuh. Cakra ini juga berkaitan erat dengan emosional yang cenderung bersifat iri hati, rasa malu, tidak puas, murung, benci, dan atau berbagai macam ketakutan. Selanjutnya cakra yang keempat dikenal dengan nama cakra Anahata. Biasa juga disebut dengan cakra jantung, berwarna hijau, terletak tepat di tengah dada atau satu jengkal di atas cakra Manipura. Cakra ini berkaitan dengan fungsi cinta kasih dan kasih sayang demi terciptanya hubungan kemanusiaan yang nyaman, penuh kasih dan empati kepada setiap makhluk hidup, bukan saja kepada sesama manusia. Cakra Anahata ini adalah cakra yang sangat penting dalam dunia spiritual karena berkaitan dengan hal-hal cinta kasih dan penyembuhan terhadap makhluk hidup lainnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Seseorang dengan cakra Anahata ini yang tertutup atau tidak aktif
akan memiliki kecenderungan sifat-sifat egois, sombong, fanatik, tamak atau rakus, munafik, dan mudah gelisah. Cakra kelima dikenal dengan nama cakra Visuddhi atau cakra tenggorokan, berwarna biru muda atau biru langit, terletak persis di ujung tenggorokan atau satu jengkal di atas cakra anahata, tepat pada cekungan leher. Cakra Visuddhi ini berfungsi sebagai cakra komunikasi energi ekspresif untuk menyuarakan pikiran-pikiran, ide, kreativitas, dan juga emosi diri kita kepada publik. Jika cakra Visuddhi ini tertutup atau tidak berkembang, akan banyak mengalami masalah saat menjalin komunikasi dengan khalayak ramai. Cakra ini merupakan pusat penciptaan kreativitas dan berbagai macam hubungan antar sesama manusia. Jika cakra ini telah berkembang atau aktif, maka seseorang akan memiliki pengertian yang mendalam berkaitan dengan pembinaan hubungan yang selaras dengan sesama manusia maupun dengan seluruh alam semesta ini. Cakra keenam biasa disebut dengan cakra ajna atau juga diistilahkan dengan cakra mata ketiga, berwarna indigo atau biru tua, terletak di antara kedua alis mata agak ke atas, yang merupakan representasi dari alam bawah sadar atau otak kecil. Cakra ini berkaitan dengan fungsi-fungsi penglihatan dan membuat keputusan-keputusan intuitif yang akurat, serta berkaitan dengan proses evaluasi tentang kehidupan pribadi seseorang. Jika cakra ini tertutup atau tidak berkembang, dapat menyebabkan berbagai macam sakit kepala, mimpi buruk, gangguan penglihatan, dan beberapa gangguan lainnya. Fungsi lain dari cakra ini adalah untuk mengalirkan energi positif ke kedua belah mata fisik, hidung, dan kelenjar-kelenjar yang berkaitan dengan cakra ini. Disebut cakra mata ketiga karena cakra ini selalu berkembang aktif dan bersih, serta merupakan titik pemusatan dan pengatur dari cakra-cakra lain yang berada di bawahnya. Aktifnya cakra ajna ini tidak dapat disamakan dengan kemampuan seperti orang-orang indigo, dan untuk hal ini akan kita bahas dalam video penjelasan berikutnya. Dan terakhir atau cakra ketujuh dikenal dengan nama cakra Sahasrara atau cakra mahkota, berwarna ungu, terletak tepat di ubun-ubun atau 12 jari di atas kepala. Cakra ini berfungsi sebagai cakra integrasi,
dan pemahaman, terutama pemahaman tentang keberadaan Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Kuasa. Jika cakra ini tertutup atau lemah, akan dapat mengakibatkan berbagai masalah depresi, suka mengasingkan diri, dan adanya ketidakmampuan untuk belajar serta sulit untuk mengerti akan sesuatu hal. Secara spesifik, cakra mahkota ini merupakan pintu masuk energi positif dari Sang Pencipta yang tentu saja akan mengalir ke seluruh bagian tubuh manusia. Selebihnya berkaitan pula dengan tingkat kesadaran manusia itu sendiri. Demikianlah penjelasan singkat tentang 7 cakra mayor yang ada di dalam tubuh setiap manusia. Semoga penjelasan yang sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada saudara-saudara semua. Akhir kata saya ucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.